Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai Distribution of the Benefit of Information Regulation FT. Nah, jadi distribusi manfaat dari informasi menjadi sulit karena melibatkan penilaian kewajaran dari pihak yang terkait. Masyarakat mengatasi distribusi informasi ini dengan membiarkannya pada kekuatan pasar, di mana regulasi akan bertindak apabila adanya kemungkinan market failures. Nah, regulasi dimaksudkan untuk meningkatkan kewajaran dari distribusi informasi sesuai dengan SEC Regulation FD atau Fair Disclosure. Regulasi FD muncul dari keprihatinan bahwa big guys, yaitu investor besar, mempunyai sumber daya baik secara langsung, yaitu dia itu mempunyai hak akses istimewa untuk mendapatkan dan menganalisa informasi. Selain itu, big guys ini juga mempunyai kekuatan tawar-menawar yang cukup kuat untuk memperoleh informasi dan secara langsung dari manajemen. Sedangkan investor kecil tidak dapat mendapatkan hak istimewa untuk memperoleh informasi tersebut. Itulah sebabnya SEC meningkatkan kepercayaan publik dengan mengharuskan perusahaan memberikan informasi kepada siapapun dalam pasar secara adil dan membantu likuiditas pasar. Kemudian, pembahasan mengenai value judgment terkait siapa yang berhak atas property rights timbul karena utilitas secara individu. Dan hal ini secara umum tidak dapat digabungkan ke dalam preferensi sosial. Jadi, kerugian utilitas tidak bisa ditambahkan apabila manfaatnya hanya diambil dari satu kelompok individual. Karena hal ini, maka ekonom biasanya menerapkan kriteria Pareto optimality, di mana society dianggap lebih baik apabila tidak ada redistribusi kekayaan, sehingga satu individu bisa menjadi lebih baik tanpa membuat yang lain lebih buruk. Namun, kriteria ini masih dianggap lemah karena kita tidak bisa mengetahui utility gain dari satu individu yang mendapat peningkatan kekayaan lebih besar dibandingkan utility loss dari individu yang mengalami penurunan kekayaan. Karena masalah ini, masyarakat menyerahkan penyelesaian dari permasalahan distribusi ini pada bargaining, contracting, dan market forces beserta peraturan yang ada jika gagal. Adanya pengenalan peraturan FD itu dapat menyebabkan konflik konstituen yang cukup besar. Salah satu prediksinya adalah terkait dengan pengembalian saham abnormal di antara tanggal pengumuman laba yang menjadi tidak stabil. Hal ini dikarenakan informasi baru tersebut itu langsung dirilis ke pasar dibandingkan disaring melalui analisis. Perhatikan bahwa volatilitas pengembalian saham adalah ukuran informasi baru yang masuk ke pasar, yaitu informasi baru mengarah pada perubahan harga. Dengan demikian, lebih banyak volatilitas antara pengumuman pendapatan menyarankan bahwa pasar menerima lebih banyak informasi lebih cepat sehingga investor tidak perlu menunggu sampai pendapatan diumumkan. Perancis, Tanda, dan Wang tahun 2006 memeriksa sampel perusahaan yang mencakup 6 kuartal sebelum dan sesudah adanya pemberlakuan FD. Mereka tidak menemukan adanya peningkatan pengembalian saham abnormal baik antara ataupun sekitar tanggal pengumuman laba yang menyiratkan bahwa peraturan FD memiliki sedikit pengaruh pada peningkatan jumlah ataupun waktu informasi datang ke pasar. Mereka menemukan bahwa pasca full disclosure, pengembalian saham abnormal itu lebih rendah di saat analis mengeluarkan earning forecasting mereka, di mana hal ini menunjukkan bahwa perkiraan analis itu menjadi kurang informatif. Nah, kesimpulan ini didukung juga oleh Cross dan Sub tahun 2012, di mana mereka meneliti earning forecast analis dan menemukan bahwa ketergantungan analis itu lebih besar pada informasi publik pasca full disclosure yang menurunkan keuntungan informasi dalam. Elasferapu, Tamsun, dan Berkata Raman menemukan bahwa rata-rata big aspek dari perusahaan sampel turun setelah full disclosure, yang mengindikasikan lebih sedikit kekhawatiran investor tentang adverse selection dan risiko estimasi yang dihasilkan. Mereka juga menemukan bahwa spread menurun pada hari di mana perusahaan merilis pendapatan kuartal mereka. Biasanya spread meningkat karena khawatiran pasar tentang perdagangan orang dalam seputar pengumuman pendapatan juga meningkat dan sebaliknya. Selanjutnya, Sidus, Wally, dan Willis pada tahun 2008 menunjukkan bahwa big aspek terdiri dari komponen selain ketakutan akan adverse selection, dan komponen tersebut juga dapat
dipengaruhi oleh peraturan full disclosure. Bonus menemukan fakta bahwa komponen seleksi yang merugikan dari spread sebenarnya meningkat. Temuan tersebut kontras dengan temuan Elrus Wapu, Tamsan, Rebecca Tanaman yang baru saja saya uraikan. Penulis menghubungkan implikasi dari peningkatan pilihan yang merugikan tersebut dengan kecenderungan perusahaan pasca full disclosure untuk menyimpan informasi lebih lama, sehingga meningkatkan potensi perdagangan orang dalam. Kami menyimpulkan bahwa sejauh mana peraturan FD telah menguntungkan investor kecil tampaknya masih belum jelas. Hanya satu dari tujuannya, yaitu mengenai penurunan keuntungan informasi analis yang tampaknya menunjukkan hasil. Nah, apakah tujuan FD lainnya terpenuhi atau tidak? Perlu diperhatikan bahwa dengan mencoba meningkatkan keadilan distribusi informasi, pengenalan peraturan oleh SIC ini konsisten dengan teori kepentingan publik. Meskipun konflik konstituen sebelumnya, yaitu regulasi FD, menunjukkan bahwa teori kelompok kepentingan